Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau asesmen madrasah materi IPS tingkat madrasah sanawiyah tahun 2024. 1. Bila dilihat dari segi luas wilayahnya, negara terkecil di wilayah kawasan Asia Tenggara adalah A. Singapura, B. Brunei Darussalam, C. Timur Leste, D. Asia Tenggara. Jawabannya adalah A. Singapura. Soal nomor 2. Organisasi Kerjasama Regional di Kawasan Asia Tenggara. ASEAN dikatakan sebagai organisasi yang paling kokoh dan solid bila dibandingkan dengan organisasi yang serupa seperti AFTA, APEC, dan lain-lain. Sebab A. Dari sisi geografis, negara-negara ASEAN letaknya strategis. B. Kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara fondasinya adalah Deklarasi Bangkok. C. ASEAN bukan kerjasama sifatnya membangun kekuatan militer. D. Negara-negara Asia tidak ikut-ikutan membentuk organisasi sejenis bersama para sekutunya. Jawabannya adalah B. Kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara fondasinya adalah Deklarasi Bangkok. Soal nomor 3. Berikut ini dua negara di kawasan Asia Tenggara yang rawan terhadap gempa tektonik adalah A. Laos dan Kamboja, B. Vietnam dan Thailand, C. Indonesia dan Filipina, D. Brunei dan Singapura. Jawabannya adalah C. Indonesia dan Filipina. Soal nomor 4. Bukti sejarah yang menguatkan bahwa agama Buddha dengan mudah menyebar di Asia Tenggara, khususnya Kamboja, bisa dilihat dari peninggalan yang berupa A. Angkor Wat, B. Pagoda, C. Candi, D. Patung. Jawabannya adalah A. Angkor Wat. Soal nomor 5. Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki sumber energi minyak bumi akan tapi merangkak menjadi negara maju adalah A. Indonesia, B. Filipina, C. Brunei Darussalam, D. Muang Thai. Jawabannya adalah D. Muang Thai. Soal nomor 6. Yang membedakan antara perekonomian Filipina dengan Brunei Darussalam adalah A. Perekonomian Brunei berkembang karena banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, sementara Filipina berasal dari industri pariwisata. B. Ekonomi Brunei bertumpu pada hasil minyak bumi dan Filipina sektor pertanian. C. Keduanya bertumpu pada sektor industri dan jasa. D. Filipina dan Brunei adalah dua negara yang sangat kokoh perekonomiannya. Jawabannya adalah B. Ekonomi Brunei bertumpu pada hasil minyak bumi dan Filipina sektor pertanian. Soal nomor 7. Peningkatan sistem budaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dikenal dengan nama A. Ekosistem, B. Eco-farming, C. Agrikultur, D. Redistribusi. Jawabannya adalah B. Eco-farming. Soal nomor 8. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, B. Pembagian pendapatan nasional, C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin, D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Jawabannya adalah A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Soal nomor 9. Letak astronomis Indonesia adalah A. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur timur. B. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur barat. C. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. D. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jawabannya adalah C. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Soal nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan fauna Indonesia bagian barat adalah A. Gajah, B. Harimau, C. Badak, D. Komodo. Jawabannya adalah D. Komodo. Soal nomor 11. Perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih jarang penduduknya disebut A. Transmigrasi, B. Urbanisasi, C. Komutasi, D. Mobilitas. Jawabannya adalah A. Transmigrasi.
Soal nomor 12, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis A. Wallace, B. Weber, C. Peralihan, D. garis Hayal. Jawabannya adalah A. Wallace. Soal nomor 13, hutan mangrove merupakan salah satu jenis hutan lindung yang berfungsi A. Melindungi tanah dari bahaya longsor, B. Melindungi tanah dari curah hujan, C. Melindungi jenis flora tertentu dari kepunahan, D. Melindungi kawasan pantai dari proses abrasi. Jawabannya adalah D. Melindungi kawasan pantai dari proses abrasi. Soal nomor 14. Upacara ngaben di Bali adalah contoh dari adat istiadat daerah A. Sumatera Barat, B. Jakarta, C. Bali, D. Papua. Jawabannya adalah C. Bali. Soal nomor 15. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu, terjadilah saling tukar komoditi antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, dan politik, dan lain-lain. Menurut konsep geografis, pengertian ruang adalah A. Tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. B. Gambaran muka bumi baik sebagian atau keseluruhan yang dituangkan dalam bidang datar. C. Tempat di mana makhluk hidup yang tinggal di dalam permukaan air. D. Tempat makhluk hidup berkembang biak. Jawabannya adalah A. Tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Soal nomor 16. Data wilayah penghasil minyak bumi Indonesia. 1. Jati Barang Majalengka, Wonokromo, Delta, Cepu, dan Cilacap. 2. Pulau Tarakan, Balikpapan, dan Pulau Bunyu. 3. Pulau Seram dan Tenggara, Klamono, Serang, dan Babo. 4. Pareula, Loksemawe, Sungai Pakning, Dumai, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim. Dari data di atas, daerah penghasil minyak bumi di Sumatera terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Soal nomor 17, bakso adalah makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok. Kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Hal ini merupakan proses asosiatif A. Kerjasama, B. Asimilasi, C. Akomodasi, D. Kompetisi. Jawabannya adalah B. Asimilasi. Soal nomor 18. OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih bisa disembunyikan. Hal ini adalah contoh proses disosiatif A. Kontravensi, B. Pertentangan, C. Kompetisi, D. Asimilasi. Jawabannya adalah A. Kontravensi. Soal nomor 19. Benteng alam di Mesir terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah semenanjung Sinai, Gurun Arabia, Gurun Libya, lembah Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa penduduk Mesir terkonsentrasi di A. Semenanjung Sinai, B. Gurun Libya, C. Gurun Arabia, D. Sepanjang lembah Sungai Nil. Ini adalah D. Sepanjang lembah Sungai Nil. Soal nomor 20, perhatikan gambar berikut. Potensi ikan cakalang paling banyak ditemukan di A. Tepi Samudra Hindia sebelah barat Indonesia, B. Tepi Samudra Hindia sebelah selatan Indonesia, C. Tepi Samudra Pasifik sebelah timur Indonesia, D. Perairan Nusa Tenggara sebelah utara Indonesia. Jawabannya adalah C. Tepi Samudra Pasifik sebelah timur Indonesia. Soal nomor 21. Dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan kemampuan masyarakat di perbatasan, pemerintah meluncurkan program penyediaan layanan dan fasilitas televisi berlangganan. Pernyataan di atas merupakan contoh perubahan akibat interaksi antar ruang dalam bentuk A. Pergerakan orang, B. Pergerakan barang, C. Pergerakan teknologi, D. Pergerakan informasi. Jawabannya adalah D. Pergerakan informasi. Soal nomor 22. Teori yang menyatakan proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia sebagai hasil peran aktif orang-orang Indonesia sendiri setelah belajar agama di India adalah A. Teori Vaishya, B. Teori Ksatria, C. Teori Brahmana, D. Teori arus balik. Jawabannya adalah D. Teori arus balik.
Soal nomor 23. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur sangat mendukung penuh perdagangan antar pulau yang gencar dilakukan Pemprov. Sekarang, Kadin akan fokus dan memastikan barang-barang yang ada di pusat-pusat perbelanjaan harus diisi dengan produk dalam negeri, asal berbagai pulau khususnya hasil produk dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Berdasarkan ilustrasi di atas, fokus perhatian Kadin terhadap perdagangan antar pulau pada manfaat A. Peningkatan penyediaan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. B. Peningkatan produktivitas. C. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. D. Peningkatan pendapatan daerah. Jawabannya adalah C. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Soal nomor 24. Di bawah ini yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat di Indonesia adalah A. Menjalin mitra dagang untuk memperjualbelikan rempah-rempah. B. Melaksanakan semboyan kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. C. Menolong keterpurukan dan keterbelakangan bangsa timur termasuk Indonesia. D. Mencari dukungan politik karena jatuhnya Konstantinopel atas dinasti Utsmani Turki. Jawabannya adalah A. Menjalin mitra dagang untuk memperjualbelikan rempah-rempah. Soal nomor 25. Argentina, Brazil, Kolombia, Venezuela adalah beberapa negara di benua Amerika yang masuk dalam kawasan A. Amerika Selatan, B. Amerika Utara, C. Amerika Tengah, D. Kepulauan Karibia. Jawabannya adalah A. Amerika Selatan. Soal nomor 26. Perhatikan peta kepadatan penduduk Australia berikut. Wilayah dengan penduduk terpadat terdapat di A. Dataran pantai sebelah barat Australia, B. Dataran pantai sebelah timur Australia, C. Dataran rendah tengah sebelah barat Australia, D. Plato bagian timur Australia. Jawabannya adalah B. Dataran pantai sebelah timur Australia. Soal nomor 27. Pertumbuhan penduduk di benua Afrika cukup tinggi. Di kawasan sub-Sahara wilayah Afrika Utara rata-rata perempuan mempunyai 5 anak. Secara geopolitik, kawasan ini kurang stabil. Kondisi tersebut berimbas terhadap ketersediaan pangan dan air. Permasalahan muncul berdasarkan fenomena tersebut adalah A. Angka kematian anak menurun, B. Munculnya budaya yang sangat tertutup, C. Arus migrasi masuk ke Afrika tinggi, D. Rawan bencana kelaparan dan wabah penyakit. Jawabannya adalah D. Rawan bencana kelaparan dan wabah penyakit. Soal nomor 28. Kehilangan nasionalisme dengan meniru aktivitas kebarat-baratan atau yang disebut westernisasi merupakan salah satu dampak globalisasi. Sikap masyarakat terhadap perilaku westernisasi sebaiknya A. Menutup diri dari budaya barat, B. Membiarkan masyarakat bergaya hidup kebarat-baratan, C. Memupuk sikap nasionalisme serta meminimalisasi dampak negatif westernisasi, D. Membuka ruang seluas-luasnya pada budaya-budaya barat untuk menjadi bagian dan modernisasi. Jawabannya adalah C. Memupuk sikap nasionalisme serta meminimalisasi dampak negatif westernisasi. Soal nomor 29. Ciri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer yang tepat berikut ini adalah A. Dalam dunia pendidikan, pemerintah mulai membuka sekolah teknik untuk mengejar ketertinggalan. B. Dalam bidang seni dan budaya terjadi dominasi oleh PKI. C. Dalam bidang kesenian banyak muncul lagu bertemakan nasionalisme. D. Dalam bidang sosial sudah mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah A. Dalam dunia pendidikan, pemerintah mulai membuka sekolah teknik untuk mengejar ketertinggalan. Soal nomor 30. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah menurunkan nilai mata uang rupiah atau devaluasi, yakni dari 1.000 dan 500 menjadi 100 dan 50. Kebijakan devaluasi bertujuan untuk A. Mendorong jumlah ekspor dan menekan jumlah impor. B. Menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dalam negeri. C. Mendorong konsumsi barang impor untuk kesejahteraan masyarakat. D. Meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jawabannya adalah D. Meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Soal nomor 31. Berikut ini yang tidak menunjukkan perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru adalah A. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan fusi partai politik menjadi 3 partai saja. B. Pemulihan hubungan dengan Malaysia melalui perundingan Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. C. Penghapusan Dwi Baru ABRI supaya berkonsentrasi hanya pada fungsi pertahanan dan keamanan saja. D. Kembali menjadi anggota PBB setelah sempat keluar ketika terjadi konflik dengan Malaysia. Jawabannya adalah
C. Penghapusan Dwi Baru ABRI supaya berkonsentrasi hanya pada fungsi pertahanan dan keamanan saja. Soal nomor 32, perhatikan gambar berikut. Tujuan aksi di atas adalah A. Menuntut reformasi di Indonesia, B. Menuntut agar Tritura dipenuhi, C. Menuntut pembubaran negara Pasundan, D. Menuntut RUU dan KUHP yang bermasalah dicabut. Jawabannya adalah A. Menuntut reformasi di Indonesia. Soal nomor 33, dengan adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi berpengaruh di bidang kehidupan masyarakat. Berikut yang tidak termasuk pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat setempat adalah A. Terbuka lapangan pekerjaan baru dan pada jenis yang lebih beragam, B. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, C. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya semakin tinggi, D. Terjadi peningkatan pendapatan keluarga. Jawabannya adalah C. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya semakin tinggi. Soal nomor 34, berikut ini yang bukan merupakan bentuk globalisasi dalam bidang budaya berikut ini adalah A. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, B. Kesepakatan negara di dunia menjalankan perdagangan bebas, C. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti Olimpiade, D. Berkomunikasi menggunakan media sosial Facebook dan Instagram. Jawabannya adalah B. Kesepakatan negara-negara di dunia menjalankan perdagangan bebas. Soal nomor 35. Perhatikan berbagai kebijakan pemerintah berikut. 1. Subsidi, 2. Dumping, 3. Larang impor, 4. Kuota, 5. Diskriminasi harga, 6. Pemberian premi. Dari kebijakan-kebijakan tersebut yang merupakan kebijakan di bidang impor adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 6, D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. 1, 3, dan 4. Soal nomor 36, menghilangkan hambatan perdagangan bebas guna memajukan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat ekonomi dan sosial masyarakat Eropa merupakan tujuan dari organisasi A. MEE, B. OPEC, C. APEC, D. IMF. Jawabannya adalah A. MEE. Soal nomor 37, wilayah yang termasuk dalam kerjasama APEC adalah A. Asia Tenggara, B. Asia Pasifik, C. Eropa, D. Afrika. Jawabannya adalah B. Asia Pasifik. Soal nomor 38, Badan Kerjasama Ekonomi Internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dagang negara anggota disebut A. AFTA, B. OPEC, C. APEC, D. WTO. Jawabannya adalah D. WTO. Soal nomor 39. Berikut adalah pusat keunggulan ekonomi di Indonesia penghasil biji besi mengandung tembaga, emas, dan perak adalah A. Kilang Pangkalan Brandan, B. PT Freeport Indonesia. Jawabannya adalah B. PT Freeport Indonesia. Soal nomor 40. Naskah proklamasi otentik atau resmi, yaitu naskah yang A. Diketik Ahmad Subarjo dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, B. Ditulis tangan dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Ditandatangani Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Diketik Sayuti Melik dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jawabannya adalah D. Diketik Sayuti Melik dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Soal nomor 41. Jenderal Inggris yang tewas dalam pertempuran di Surabaya bernama A. A.W.S. Malaby, B. Thomas Raffles, C. Westerling, D. T.E.D. Kelly. Jawabannya adalah A. A.W.S. Malaby. Soal nomor 42, demokrasi terpimpin bawa efek domino bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno. Hal ini dikarenakan Soekarno tidak menggunakan GBHN dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam salah satu pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR, Soekarno berpidato. Judul pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno di hadapan sidang MPRS adalah A. Nawaksara, B. Gestapu, C. Ampera, D. Trikora. Jawabannya adalah A. Nawaksara. Soal nomor 43. Berikut sisi positif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan, B. Memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara,
C. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. D. Memperburuk negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Jawabannya adalah A. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Soal nomor 44. Berikut 3 program kabinet kerja adalah A. Pengembalian Irian Barat, B. Keamanan luar negeri, C. Melaksanakan manifesto politik, D. Melaksanakan pembangunan. Jawabannya adalah B. Keamanan luar negeri. Soal nomor 45. Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Berikut isi Dwi Kora yaitu A. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolim Inggris. B. Pembubaran PKI. C. Pembersihan kabinet. D. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Jawabannya adalah A. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari neokolim Inggris. Soal nomor 46. Indonesia selain dilalui jalur pelayaran utama dunia atau jalur pelayaran internasional, juga dilalui oleh jalur pelayaran sekunder. Adapun termasuk dalam jalur pelayaran internasional untuk dilewati kapal laut dari negara lain yaitu A. Selat Sunda, B. Selat Bali, C. Selat Malaka, D. Jawaban A, B, C benar. Jawabannya adalah C. Selat Malaka. Soal 47. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk pelajari teknik produksi yang lebih efisien dengan cara manajemen yang lebih modern. Hal ini merupakan manfaat perdagangan internasional dalam hal A. Transfer teknologi, B. Spesialisasi, C. Mendapat barang yang tidak diproduksi sendiri, D. Memperluas pasar. Jawabannya adalah A. Transfer teknologi. Soal nomor 48. Salah satu hambatan perdagangan internasional berupa perbedaan alat pembayaran. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan alat pembayaran yang disebut A. Dolar, C. Devisa. Ini adalah C. Devisa. Soal nomor 49. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau disebut A. Uruguay Turn, B. Uruguay Circle, C. Uruguay Road, D. Uruguay Round. Jawabannya adalah D. Uruguay Round. Soal nomor 50. Latar belakang terbentuknya Dewan Daerah di Sumatera adalah A. Tidak adanya keseimbangan alokasi pembangunan di daerah dengan dana yang diserahkan ke pusat. B. Kurang adanya koordinasi antar komando militer di daerah Sumatera dengan pimpinan pusat. C. Sering terjadinya konflik antar daerah yang menimbulkan instabilitas di berbagai daerah. D. Ambisi dari pemimpin militer di daerah Sumatera untuk menduduki pimpinan pusat angkatan perang. Jawabannya adalah A. Tidak adanya keseimbangan alokasi pembangunan di daerah dengan dana yang diserahkan ke pusat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.